warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala LPPM Universitas PGRI Madiun, yang saya hormati Ketua Panitia KKN, yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia KKN, serta yang saya banggakan Bapak Ibu DPL KKN Unipma periode 1 dan KKNT MBKM tahun 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu bersama secara virtual pada kegiatan sosialisasi KKN periode 1 dan KKNT MBKM Unipma tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara pada kegiatan sosialisasi pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua laporan ketua panitia, yang ketiga acara inti, yang keempat penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia KKN. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sanusi MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua LPPM, Panitia KKN, serta Bapak Ibu DPL utamanya, karena hari ini adalah sosialisasi tentang pelaksanaan KKN, yaitu periode 1 maupun MBKM. Nah, tentunya pada kesempatan yang mulia ini, kita tidak lupa juga harus senantiasa bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Semoga dalam acara hari ini maupun kegiatan KKN ke depan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu, langsung saja saya sampaikan bahwasannya kegiatan KKN pada tahun ini, yaitu periode 1 dan MBKM pada tahun 2021, jumlah peserta yang KKN reguler itu ada 12, ya, di mana nanti KKN reguler ini yang dikomandani oleh Bu Vivin, yaitu kegiatan KKN Mandiri, dan yang MBKM itu ada sekitar 10 DPL. Nah, tentunya ini jumlah mahasiswa keseluruhan 112 mahasiswa. Lokasi untuk KKN MBKM dari 7 prodi itu ada 8 desa, 6 kecamatan, dan terletak pada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun. Nah, tentunya Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan izin kami yang kemarin ke Kesbang Poldagri, baik itu dari Kabupaten Madiun maupun Kabupaten Magetan, harusnya tanggal 16 ini sudah pemberangkatan sampai nanti tanggal 30 September. Nah, tentunya Bapak Ibu, utamanya nanti DPL, kami harapkan sekali mengikuti acara sosialisasi ini, karena ini beda dengan yang kemarin. Pelaksanaan nanti akan diberikan, sekarang ini sosialisasi, pembekalannya nanti tanggal 19, ya, dan pelaksanaannya setelah kegiatan pembekalan, hari Senin insya Allah tanggal 23, ya, tanggal 23 sampai tanggal 30 September itu pelaksanaan. Nah, tentunya karena ini KKN yang baru, tentu Bapak Ibu nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala LPPM dan Panitia Pembekalan, Pak Dr. Aglis, ya, tentang apa yang harus panjenengan lakukan di lapangan. Nah, tentunya saya berharap dalam pelaksanaan KKN ini
Insya Allah berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik, karena dari Kesbangpol sudah memberikan ya, apa ya, ya bisa jalan asalkan ada ketentuan-ketentuan. Ya, nanti akan disampaikan oleh beliau-beliaunya, baik Ibu Kepala LPPM maupun Pak Aglis selaku koordinator pembekalan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi pelaksanaan KKN ini nanti tekniknya bagaimana akan disampaikan oleh tim pembekalan ataupun oleh Ibu Kepala LPP. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada Bu Wasila sebagai pembawa acara dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah gabung karena kegiatan kita ini sangatlah perlu perhatian kita semua. Baik kondisi yang ada maupun kegiatan yang harus dilakukan karena itu sesuai dengan program pemerintah yang terkait dengan beberapa hal yang telah disetujui oleh Dikti oleh setiap prodi yang ada. Begitu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri bila taufiq hidayah waridhawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Sanusi yang telah memberikan laporannya terkait persiapan pelaksanaan KKN tahun ini. Acara selanjutnya adalah acara inti. Pada acara inti nanti akan disajikan 2 materi yang disusul dengan tanya jawab. Untuk itu langsung saja untuk materi yang pertama mengenai informasi umum tentang KKN periode 1 dan KKNT MBKM Universitas PGRI Madiun tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aglis Andita Hatmawan MM. Kepada yang terhormat Pak Aglis, disilakan. Terima kasih Bu Wasilatul atas waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya share screen ya. Sudah bisa dilihat ya? Sampun, Pak? Ampun, Pak. Ya, jadi di sini saya memberikan sosialisasi secara umum saja, nanti lebih spesifik mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Vida ya. Jadi pada intinya kuliah kerja nyata tematik ini atau KKNT ini merupakan suatu bentuk pendidikan dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa ya untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan nanti mampu Bentar. Saya lanjutkan ya. Jadi diharapkan nanti mahasiswa bisa memberi sumbangsih penyelesaian masalah dan juga pengembangan potensi-potensi yang ada di desa ya. Nah, ini diharapkan nanti juga bahwa dengan adanya KKN ini nanti akan mengasah soft skill dari mahasiswa sendiri dan juga melakukan kemitraan bersama dengan pihak luar atau desa, lalu bekerjasama lintas tim dan disiplin ilmu tentunya, dan juga melatih mahasiswa itu tentang leadership ya dalam pengelolaan pembangunan di wilayah desa. Nah, sehingga nanti diharapkan dengan adanya KKNT ini nanti sesuai dengan program kampus Merdeka Belajar yang nanti pengakuan kredit SKS-nya itu bisa 20 SKS ya, atau nanti dalam pelaksanaannya mungkin sampai 6 sampai 12 bulan mungkin. Nah, nanti di sini di KKN Unipma ini nanti ada dua program, yaitu program MBKM sebagai proyek desa yang terdiri dari pendampingan mengajar masyarakat desa, lalu pendampingan pembelajaran literasi dan numerasi,
dan juga pendampingan pengembangan potensi wisata dan berbasis budaya. Lalu yang berikutnya itu ada program MBKM sebagai penelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu melaksanakan penelitian payung berkelanjutan, lalu pendampingan perubahan perilaku, dan juga pendampingan produksi, perencanaan perangkat penunjang produksi, dan pendampingan UMKM, industri, dan industri rumah tangga. Nah, untuk pelaksanaan KKN nanti tersusun sebagai berikut ya. Jadi jadwalnya ada sosialisasi pelaksanaan KKN yang dilaksanakan pada hari ini 16 Agustus 2021. Lalu disusul oleh observasi lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa yang pelaksanaannya itu ada tanggal 16 sampai 19 Agustus 2021. Dan pembekalan yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2021, kemudian dilakukan evaluasi pada tanggal 21 Agustus 2021, kemudian pemberangkatan yaitu tanggal 23 Agustus 2021, dan pelaksanaan KKN sendiri yaitu dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2021 sampai 30 September 2021. Lalu penarikan dilaksanakan tanggal 30 September 2021. Nah, jadi pelaksanaannya 1 bulan ya. Lalu mahasiswa KKN Universitas PGRI Madiun tahun 2021-2022 ini bertanggung jawab untuk yang pertama, yaitu melakukan kewajiban, yaitu mengikuti pembekalan KKN, ujian evaluasi pembekalan KKN, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KKN, aktif dalam pembuatan laporan KKN, poster dan hasil kegiatan KKN, yang nanti ditulis di dalam buku harian maupun pelaksanaan programnya yang akan di-share oleh APPM. Lalu yang berikutnya, yaitu mampu mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan tepat ya. Jadi dengan adanya mahasiswa itu melakukan observasi, harapannya nanti mahasiswa itu langsung bisa mengidentifikasi ini permasalahan maupun potensi yang ada di desa tersebut. Lalu kemudian menyusun program yang disesuaikan dengan tujuan program studi di MBKM dan kemudian dilaksanakan di lapangan. Lalu yang berikutnya, mahasiswa itu bertindak sebagai dinamisator ya dan problem solver atas permasalahan-permasalahan pembangunan lokasi pelaksanaan KKN nantinya. Yang berikutnya yaitu memotivasi masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Lalu yang kelima, tentunya melaksanakan setiap program kerja yang telah disusun dengan penuh tanggung jawab sebagai amanah ya. Lalu yang keenam, menjaga perilaku dan tingkah laku baik selama pelaksanaan di lokasi KKN. Yang ketujuh yaitu mau menjaga nama baik alma mater dan diri sendiri selama pelaksanaan di lokasi KKN. Nah, KKN di tahun 2021 dan 2022 ini tentu pelaksanaannya adalah nanti secara blended ya, jadi mix ya antara daring maupun luring pelaksanaannya. Mungkin itu dari saya, nanti lebih lanjut lebih jelasnya bisa dilanjutkan oleh Bu Fida. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aglis untuk informasi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis dan ketentuan KKN periode 1 dan KKNT MBKM akan disampaikan oleh Ibu Ketua LPPM. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Fida Kasanatun MPD, disilakan. Ya, terima kasih Bu Wasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Panitia KKN tematik MBKM, seluruh panitia serta Bapak dan Ibu DPL yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berbagi pagi ini.
terutama tentang bagaimana akan kita bahas bersama tentang bagaimana KKN yang akan kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya membagikan slide saya. Sebentar. Di sini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini saya nggak slideshow ya, biar gampang ininya. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa makna KKN sebagaimana yang disampaikan Pak Aglis tadi, bahwa bagaimana pendidikan bagi mahasiswa itu adalah terjun ke masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, serta mempunyai tujuan khusus untuk mengasah soft skill serta soft skill terutama kemitraan. Jadi memang di dalam tujuan KKN MBKM itu yang paling utama adalah kita membangun kemitraan, mendidik mahasiswa kita dalam kemasyarakatan bersama-sama dengan masyarakat untuk juga berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Jadi kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin keilmuan, dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Jadi memberikan kontribusi kepada pedesaan secara kontinu, terarah, bersama-sama, ya, bersinergi. Lalu tujuan khususnya adalah mendukung kerjasama bersama Kementerian Desa, jelas itu ya, dengan stakeholders lainnya termasuk LPPM Unipma. Membangun sinergi antara program kampus dengan masyarakat luas. Lalu tujuan khusus lainnya adalah membantu percepatan tercapainya pembangunan di desa dan kontribusi ilmu pengetahuan secara nyata. Belum kelihatan? Oh my God. Tapi di aku udah, ya sebentar ya, tak silang dulu ya. Ini loh, has stop sendiri. Oke, tak ulang ya. Mana ya? Oh, belum tak buka lagi aja dulu. Sorry. Sebentar saya ulangi karena tadi screenshotnya astagfirullah. Share screen-nya belum jalan ya. Apa tadi ketentuan? Lupa. Sebentar, ambil dari panitia aja. Tak kirim ke panitia kok. Oke, saya ulang share screen-nya. Tapi ini sudah saya share di panitia, jadi kalau misalnya nanti mau, ini bisa diambil. Wes. Udah tuh? Udah coba dilihat, udah belum? Udah kelihatan? Udah, alhamdulillah. Ya, tadi mungkin ketindih yang buku harian. Ya, terima kasih. Ini saya ulangi lagi, jadi maknanya adalah untuk hidup di tengah masyarakat dan bersinergi, begitu aja ya. Lalu tujuannya ini, nah nanti ini slide-nya sudah saya share ke panitia, jadi bisa diminta di panitia ya Bapak Ibu. Bisa di-share juga di web nanti ya. Lalu untuk tujuan khususnya ini, yang terakhir tadi membantu terwujudnya masyarakat berliterasi tinggi dan berkesadaran, terutama untuk perubahan perilaku ya. Jenis KKN tematik MBKM LPPM Unipma kita sesuaikan dengan MBKM negara, yaitu program MBKM sebagai proyek desa, ya, pendampingan mengajar, pendampingan pembelajaran literasi numerasi, pendampingan pengembangan potensi wisata dan berbasis budaya dan lain-lain. Lalu program MBKM sebagai penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi ada sebagian program MBKM yang memang melebur pada penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa maupun dosen. Sehingga ada program-program yang dimasukkan dikonversikan dengan KKN berupa kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian. Yaitu pelaksanaan penelitian payung, maaf ini salah ketik ya Miss Fingers, pelaksanaan penelitian payung berkelanjutan, ya, pendampingan perubahan perilaku, pendampingan produksi dan perancangan perangkat penunjang produksi, pendampingan UMKM, industri kecil dan industri rumah tangga. Ini yang kita ambil program-program untuk MBKM-nya. Lalu ciri khas kegiatan di lapangan Bapak Ibu ya. Kita harus tahu bahwa berlakunya konversi 20 SKS dari 8 sampai 20 SKS itu ketentuannya 6 bulan di lapangan. Padahal kita melaksanakannya 1,5 bulan. Itu sebabnya perlu kita sikapi dalam pelaporan nanti.
perlu ada penyikapan dalam pembuatan laporan. Karena aslinya stay di lapangannya itu sekitar 3 sampai 6 bulan minim. Atau 6 sampai 12 bulan bahkan kalau ingin sampai ke konversi yang tertinggi ya. Pemenuhan jam kerjanya adalah 110 sampai 140 JP. 1 JP-nya itu adalah 45 menit Bapak Ibu ya. Berdasarkan target poin 1 dan 2, nih target yang pertama dan kedua, program disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan. Jadi berbasis kegiatan Bapak Ibu. Jadi nanti target dari prodi sebagai pelaksana MBKM itu apa? Itu akan di breakdown menjadi target 1, 2, 3, 4, 5 yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan. Dalam setiap target itu. Setiap kegiatan berisikan satu proses sejak persiapan kegiatan tersebut hingga terselesaikan. Lalu mengandung unsur pembelajaran berbasis project based learning, problem based, atau case method based. Jadi ada 3 pola yang harus diterapkan. Jadi nanti di dalam setiap laporan kegiatan itu ada alasan, ada landasan mengapa dilakukan itu. Kalau project based ya alasannya apa? Pengembangan. Berarti kalau problem based alasannya berarti berbasis masalah. Sedangkan case method berarti alasannya adalah masalah-masalah yang terjadi spesifik pada beberapa orang saja atau pada beberapa kasus saja, kasuistik. Luaran kegiatan antara lain MOA, bermitra berbadan hukum. Jadi ini benar-benar diharapkan kita mendapatkan rekanan berbadan hukum. Dulu di materi KKN yang sebelumnya di tahun 2021 juga banyak yang bertanya berbadan hukum itu seperti apa. Desa alhamdulillah sudah mengerti. Berbadan hukum itu antara lain bisa juga PKK, bisa Dasawisma, asal dasar pendiriannya ada. Jadi ada SK-nya gitu ya, ada struktur organisasi pengurus itu sudah cukup untuk dinyatakan berbadan hukum. Ya bagus lagi kalau ada ADART-nya, ada apanya, ada SK pendiriannya, bagus lagi. Tapi kalau memang tidak ada, saya pikir SK dari kepala desa dan sebagainya itu sudah mencukupi. Lalu rencana pengembangan dan bukti kinerja berbasis prototipe. Ini bagi KKN yang pendampingan industri dan sebagainya. Pendaftaran bidang industri pada kedai reka. Ini diharapkan karena pengalaman kemarin ketika matching fund, kita menyusun proposal untuk matching fund, itu mengalami kendala ketika kita mau mengembangkan itu menjadi rekanan untuk dibiayai negara sebagai pengembangannya. Nah itu makanya ketika kita melakukan pendampingan industri diharapkan sasaran atau rekanan kita itu mau bergabung di dalam kedai reka. Ya, rencana pengembangan berdasarkan kondisi terakhir dan target pada pengembangan budaya. Jadi kalau pada KKN budaya, KKN berbasis budaya atau berbasis sastra, diharapkan yang real dari kondisi yang awal seperti apa. Perbedaannya sesudah kita masuk apa gitu ya. Jadi dari beda di awal dengan target itu seperti apa. Terpasangnya papan lokasi desa binaan LPPM Unipma. Ini bagi proyek desa diharapkan desa-desa itu MOE dengan LPPM untuk menjadi desa binaan. Sehingga papan plang ya, plang tentang bahwa desa tersebut adalah desa binaan Unipma itu terrealisasi. Paten sederhana atau hak cipta jika itu berbasis seni ya, hak cipta lagu atau barangkali atau tarian ya, itu bisa dispesifikkan di sini. Buku panduan hasil pendampingan, lalu publikasi sekurang-kurangnya pada media sosial dan media massa atau jurnal ya. Bapak dan Ibu, ini untuk ciri. Untuk sistem pelaporan melalui pembimbingan tim MBKM Prodi dan DPL, mahasiswa membuat target pelaksanaan di lapangan sesuai dengan target utama tim MBKM. Jadi mahasiswa akan sebagaimana yang disampaikan Pak Aglis tadi akan observasi lebih dulu sebelum pembekalan. Jadi mohon Bapak dan Ibu memberikan masukan kepada ini pengelompokan DPL dan pengelompokan mahasiswa dan pembagian DPL sudah jelas, sudah dibagikan sehingga bisa berhubungan dengan mahasiswa, bisa mulai berkoordinasi dengan mahasiswa. Sebenarnya target-target untuk MBKM kita terjun ini apa per kelompok. Lalu apa sih yang mau dicari di desa itu? Jadi nanti ketika melakukan survei di lapangan serta inventarisasi potensi mahasiswa. Jadi mahasiswa sendiri bisa apa? Ketika mahasiswa itu diterjunkan di pagar budaya, maka seharusnya mahasiswa juga punya dong ya, mau mengembangkan
jiwa seninya di sana melalui apa, gitu ya. Jadi potensi-potensi mahasiswa itu sendiri sudah diinventarisir sebelum mahasiswa berangkat survei. Mahasiswa melaksanakan pengambilan data awal, penentuan kegiatan-kegiatan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Lalu pengisian lembar kegiatan 1, nanti ada slide-nya khusus untuk lembar kegiatan ya. Pengisian lembar kegiatan 1 didasari oleh poin A dan B. Lalu pengisian lembar kegiatan harian berdasarkan agenda yang telah disusun pada poin C. Jadi ini lembar kegiatan 2 itu lembar kegiatan harian. Nanti akan saya jelaskan khusus. Pengisian lembar kerja 3 sebagai sarana refleksi dan rekomendasi terhadap keterlaksanaan poin C dan D di lapangan. Nah, lembar kerja 3 ini hard copy dan soft copy. Nanti saya jelaskan mengapa kita pakai hard copy dan pakai soft copy. Pada Google Form sebagai laporan lapangan mingguan. Penyusunan laporan akhir dilaksanakan sesuai buku pedoman. Buku pedomannya dalam minggu-minggu ini sudah disiapkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selesaikan dulu semua slide saya. Nanti sesudah ini kita akan ke buku tentang bagaimana lembar kerja akan diisi oleh mahasiswa untuk memudahkan ya. Sekarang kita ke slide berikutnya. Jadi program KKN kurikulum MBKM ini ada KKNT diperpanjang, jadi terus KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa, lalu KKNT freeform. Ya, freeform ini penggerak swadaya pemerintah, kelompok swadaya masyarakat dan seterusnya. Ya, nggak usah saya berpanjang-panjang dengan ini, insya Allah ya bisa dibaca sendiri. Nanti slide-nya akan di-share. Lalu yang terakhir ini untuk KKN yang mahasiswa yang 12 orang khusus. Ada beberapa mahasiswa yang memang mereka ini mahasiswa periode 1. Mereka reguler, mahasiswa reguler bukan mahasiswa MBKM, tapi kami leburkan menjadi MBKM karena kondisi yang tidak mengizinkan untuk kita berada di menempatkan mahasiswa di lokasi-lokasi KKN yang berjauhan dari lokasi tinggalnya, sehingga mereka melaksanakan KKN mandiri. Maka KKN mandiri itu berupa program kemanusiaan, program kewirausahaan berbasis desa setempat, jadi berbasis desa mereka masing-masing, program proyek di desa dan program mengajar di desa. Ini untuk teman-teman yang ini apa namanya. Lalu yang berikutnya saya akan tutup dulu slide saya. Saya akan ke slide berikutnya yaitu buku harian. Sebentar. Oke, saya share. Oke, udah muncul ya buku harian KKN tematik. Buku harian terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah ketentuan pengisian, ya, dan bagian kedua adalah lembar kegiatan 1. Lembar kegiatan 1 itu pada bagian atas diisi dengan nama mahasiswa tentunya perorangan, NIM-nya, kelompoknya, dia kelompok berapa, atau mungkin kalau kelompok enggak, desa barangkali, atau kalau di desa itu ada 2 kelompok, maka kelompok 1 pada desa apa? Desa atau dusun atau dawis ya. Ada sebagian yang program kerjanya berbasis dawis untuk KKN mandiri bagi mahasiswa periode 1 ya. Lalu di sini kita tuliskan nomornya. Target ini target pengembangan prodi. Ada berapa target untuk KKN untuk proyek desa dari prodi? Itu ada targetnya ada berapa? Ditulis dulu targetnya di sini semua. Lalu kegiatannya apa saja yang terkait dengan target tersebut. Jadi satu target bisa mempunyai beberapa kegiatan. Lalu nama kegiatannya apa saja? Urutan kegiatan ini maksudnya mana yang lebih didahulukan dan mana yang belakangan gitu ya. Lalu nama kegiatannya apa saja? Ya, urutan kegiatan dan nama kegiatannya. Lalu rencana JP-nya. Rencana ini JP-nya mau diambil berapa JP gitu. Misalnya dalam kegiatan 1 untuk target tertentu, target misalnya pengembangan prosesi atau ritual dari pengembangan budaya tertentu misalnya ya, Desa Sidorejo misalnya gitu, Mangiran, itu kita mau mengembangkan prosesi. Di dalam prosesi itu kan ada urutan pemakaian penggunaan atribut pakaiannya, pakaian tradisionalnya, lagu-lagunya, lalu urutan kalimat-kalimat yang diucapkannya, atau biasanya juga ada doa-doa yang diurutkan gitu ya. Nah, nama-nama kegiatan itu apa saja? Gitu ya. Lalu berapa JP kira-kira melatihkan masyarakat untuk itu ya.
lalu keterangannya. Ini untuk lembar kegiatan 1. Ini merupakan rencana Bapak Ibu. Lembar kegiatan 1 ini rencana. Jadi dari hasil survei besok itu akan masuk kemari. Kira-kira apa sih yang mau dijadikan untuk kegiatan? Dan ini ditandatangani oleh mahasiswa sendiri, mengetahui DPL KKN dan ketua kelompoknya. Ya. Lalu berikutnya lembar kegiatan kedua. Ini juga masih rencana turun dari lembar kegiatan 1. Yang pertama adalah rencana waktu. Jadi mau berapa, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu nama programnya apa? Kembali lagi ke yang tadi nih Bapak Ibu, di sini kan ada target, ada nama program. Lalu kegiatannya kegiatannya apa? Jadi ini dilaporkan per kegiatan, dituliskan per kegiatan. Dari satu target kan ada beberapa kegiatan, maka ini per kegiatan. Ya, per kegiatan dari program-program yang kita miliki. Jadi per kegiatan itu per lembar ini nanti. Ya, bisa jadi kan satu kegiatan itu urutan pelaksanaannya ada beberapa, ya, sasarannya juga ada beberapa, bisa jadi. Lalu dilaksanakan dari jam hingga jam berapa, sehingga hitungan target, hitungan JP-nya jelas. Lalu uraian pelaksananya seperti apa dan target luarannya apa. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, itu semua ada target-target luarannya. Apakah luarannya mau media massa atau media sosial, atau mau target luarannya ini mau dipakai untuk pengembangan merek dagang dan sebagainya. Gitu ya. Gitu. Ini tidak membutuhkan tanda tangan dari DPL dan mahasiswa. Lembar kegiatan ketiga yang terakhir adalah merupakan hasil terapnya di lapangan. Kalau tadi yang 2 tadi adalah rencana, penerapannya di lapangan bagaimana realisasinya. Jadi rencana waktunya dari tanggal berapa, nama programnya apa, jumlah kegiatannya ada berapa. Jadi ini per target Bapak Ibu. Dilaporkan per target, nama programnya apa, jumlah kegiatannya ada berapa. Kembali kalau ke lembar 1 ya, di sini kan ada nama program atau target dan ada kegiatan-kegiatan. Satu target ini bisa misalkan 10 kegiatan. Maka di lembar yang ketiga ini nama programnya apa dan jumlah kegiatannya berapa. Lalu di sini dilaporkan tanggalnya, alokasi waktu JP-nya, nama kegiatannya apa saja di sini urut gitu ya. Terus urutan keterlaksanaannya, uraian keterlaksanaannya. Terlaksananya mungkin akhirnya batal, tidak jadi dilaksanakan, maka disampaikan di sini. Lalu ketercapaian luaran. Kita pingin agar luaran itu inginnya hak cipta, ternyata nggak bisa karena waktunya yang tidak mencukupi dan ternyata ada kesamaan dengan hak cipta orang lain sehingga batal gitu ya, ditulis di sini. Jadi ketercapaian luaran. Ini ditandatangani oleh DPL dan ketua. Nah, di sini ada salinan ringkasan dari lembar kegiatan 3 ini di Google Form. Jadi mereka mengisi, mereng-reng dulu isian di sini, baru mereka pindahkan ke Google Form. Kok kerja 2 kali toh Bu Fida? Sudah di hard copy, di soft copy lagi. Bapak dan Ibu, buku harian itu penting karena otentik. Dan mahasiswa kita ketika di lapangan berhadapan dengan Satgas COVID setempat atau bahkan polisi desa, itu kadang yang diperiksa adalah lembar kegiatan hard copy ini. Ya, jadi bukan soft file-nya yang dilihat karena mereka untuk buka-buka soft file itu nggak mau, polisi apa tuh mesti yang dilihat itu gitu. Mahasiswa kita tuh selama ini seperti apa penerapannya? Oh ternyata kegiatannya begini-begini. Yang luring hanya ini, sementara yang daring ini. Jadi mereka punya bukti-bukti bahwa mereka tidak melanggar peraturan dari PPKM maupun melanggar peraturan dari prokes gitu ya. Itu ada bukti-bukti otentik. Kenapa tetap hard copy? Karena penting sekali di lapangan. Kalau bahkan surat survei segala macam meskipun bisa kita berikan soft file, tetap mereka mahasiswa tetap membawa hard copy-nya. Jadi kemarin saja kita mengurus ke Kesbang Poldagri itu tetap membawa bukti-bukti hard copy dari apa-apa yang kita akan laksanakan di sini. Jadi memang Bapak dan Ibu ketika nanti ada pertanyaan kok udah zaman soft file kenapa kok pakai hard copy? Karena memang untuk lembar kegiatan
apa-apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini merupakan bukti otentik di lapangan dan merupakan hal-hal yang perlu kita pantau bersama sebenarnya seperti apa pelaksanaannya di lapangan. Seperti itu. Bapak dan Ibu, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa terpenuhinya 110 atau 120 100 sampai 140 JP ini untuk mengkonversi nilai KKN mereka. Mereka sudah menutup nilai KKN ketika nanti akan mengambil KKN di semester berikutnya. Ketika akan ada penambahan-penambahan seperti program penelitian, Abdimas dan sebagainya, maka kegiatan yang terkonversi pada kegiatan KKN diakui sebagai kegiatan KKN itu akan dijumlah. Jika sesuai dengan jumlah itu, maka bisa dikonversikan KKN plus ditambah dengan mata kuliah lain. Itu kalau yang sudah kami pelajari dari pelaksanaan di kampus-kampus yang lain. Monggo Bapak dan Ibu, sesudah ini kita bisa berdiskusi. Dari saya sedikit sekali, ini bisa nanti dipelajari dan di-share. Nanti mahasiswa juga akan mendapat salinan hard copy maupun soft copy-nya. Saya akhiri untuk materi saya. Saya stop share dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa nambah ya. Oh iya, silakan Pak, langsung aja. Mungkin saya nambahi materinya Bu Vida ya. Jadi mungkin Bu Vida tadi skip ya. Jadi model KKNT kita itu ada beberapa model ya sesuai dengan buku panduan. Untuk MBKM ini memang kita serahkan kepada program studi ya. Jadi program studi. Jadi misalkan fisika dengan tekno digital partnership, PPKN dengan KKN citizen berbasis social entrepreneurship, lalu BTE dengan smart city-nya, lalu PBSI dengan literasinya. Ya, jadi di sini untuk KKNT yang diperpanjang, ini Prodi itu membuat sebuah paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKN reguler ini. Jadi mahasiswa itu diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT ini selama 1 semester atau setara 20 SKS. Nah, jadi di sini untuk program KKNT yang diperpanjang ini mahasiswa dapat memanfaatkan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa ya dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Bilmawa atau bentuk kegiatan KKN yang diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa. Ini bisa dilakukan. Lalu ini mungkin bisa dilakukan misalkan fisika, ini ingin melakukan KKNT yang diperpanjang ini dengan tekno digital partnership-nya, ini mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan KKN yang diperpanjang ini. Atau KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa. Ya, ini bahwa program studi atau PT itu bekerja sama dengan mitra untuk melakukan KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa berdasarkan peluang kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi dan pengembangan RPJP desa yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Nah, jadi di sini mungkin misalkan saja sebagai contoh, ketika mahasiswa itu ingin memperbaiki BUMDes misalkan di bidang keuangannya, atau mungkin ada potensi desa UKM untuk ditingkatkan ke digital. Ini bisa dilakukan di situ, yaitu dengan memanfaatkan mahasiswa kepada desa tersebut untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Nah, lalu juga ada nanti model KKNT mengajar di desa, yaitu pelaksanaan kegiatan itu diutamakan mahasiswa program studi pendidikan. Nah, jadi mungkin bisa PPKN atau PBSI yang melakukan literasi itu. Ya, ini kalau untuk program studi non-pendidikan mungkin bisa melakukan kegiatan yang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat, misalkan penerapan teknologi tepat guna. Nah, ini juga bisa dilakukan. Ya, jadi misalkan dibuat pelatihan-pelatihan dengan menggunakan program-program yang sudah terintegrasi teknologi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu
Wasilatul. Monggo Bu. Monggo, monggo. Mungkin Bu Wasila, saya bisa. Sampun, langsung Bu. Ya, ini untuk kegiatan KKN kan ada dua. Utamanya untuk Bu Vivin ini perlu diketahui. Untuk kegiatan KKN yang periode 1, ini kan kemarin mahasiswa yang kurang atau tidak lulus, katakanlah seperti itu. Jadi waktunya beda Bu Vivin. Bu Vivin semua paham nanti. Jadi pelaksanaannya nanti sampai tanggal 4 September. Jadi ada sekitar 15-an hari di lapangan. Terus KKN-nya KKN mandiri, Bu. Halo? Iya, Pak. Tadi ada. Iya, Pak. Mahasiswa itu ada Untuk itu benar Pak. Benar seperti KKN langsung teknik dulu. Sudah bisa, Bu? Halo? Wes? Nah, sudah. Untuk KKN yang di BPL-nya Bu Vivin, itu kan KKN reguler biasa. Jadi waktunya nanti sampai tanggal, kita pemberangkatannya tanggal 23 sampai tanggal 4 Agustus. Sekitar 15-an hari Bu Vivin ya di lapangan. Terus KKN-nya itu KKN mandiri. Ya. Utamanya pelaksanaannya kegiatannya ya seperti KKN yang kemarin berada di desa mereka masing-masing. Nah, program-programnya nanti jenengan yang apa itu atas kesepakatan penjenengan dan saat membuat program juga kembali ke desanya masing-masing. Terus untuk yang lain nanti ya tetap kita ikuti pelaksanaannya itu tanggal 23 Agustus sampai 30 September. Nah, diperkirakan itu dapat mencapai sekitar 110 sampai dengan 140 JP. Nah, ketentuan seperti ini nanti Bapak Ibu untuk KKN MBKM-nya perlu diperhatikan ya, karena program ini nanti akan kita sampaikan laporannya ke Diktis bagaimana Bapak Ibu dalam pembuatan proposal kemarin sehingga disetujui dan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada tanya jawab dari Bapak Ibu yang akan dipandu oleh Bu Wasila sebagai MC-nya. Monggo Bu Was. Oke, terima kasih Pak Sanusi. Monggo dari Bapak Ibu DPL mungkin ada yang ingin ditanyakan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan MBKM. Pelaksanaan kegiatan KKN MBKM karena masih baru ya. Jadi mungkin ada yang ingin
ditanyakan dari Bapak Ibu DPL? Atau Saya Bu Wajiratul. Saya. Bu Hartini ya, monggo Bu Hartini. Oke. Saya di sini bertanyanya, saya memang DPL, tetapi saya di sini mewakili Bu Dewi karena Bu Dewi masih ada kepentingan untuk tugas terkait Kaprodi. Nanti saya di WA Japri ya Bu Wasilatul apa yang harus disiapkan oleh Bu Kaprodi, biar nanti saya sampaikan Bu Dewi. Sampun Bu Was. Oh, nggih Bu Hartini. Jadi hanya konfirmasi ya Bu Hartini ya tadi ya. Iya, maksudnya dari apa yang tadi ini, karena tadi saya juga sedang menerima tamu, agak sedikit ketinggalan tadi mendengarkannya. Oke, untuk materinya nanti di-share Bu di grup. Oh iya, sampai oke. ke Bu Fida tadi. Oke, matur sembah nuwun Bu Was. Oke. Monggo dari Bapak Ibu DPL yang lain. Saya Bu Pak Irawan. Oke, Pak Irawan, monggo Pak. Ya, terima kasih. Saya sama Pak Jeffrey kan diusulkan untuk jadi DPL KKN di prodi saya. Oke. Tapi sejauh ini saya kok belum dapat SK ya, sudah masuk grup tapi belum dapat SK sehingga saya belum tahu saya itu ditempatkan di desa mana, mahasiswanya siapa saja. Terus padahal saya lihat di jadwal itu tanggal 18 dan 19 katanya observasi. Observasi itu apakah maknanya observasi di lapangan atau bagaimana? Padahal pembekalan kan tanggal 23, apa tidak terbalik? Itu saja, terima kasih. Nanti kalau ada lagi menyusul. Terima kasih, Bu. Oke, Pak Irawan. Untuk kaitannya dengan surat tugas DPL, ini masih diproses Pak Irawan. Ditunggu saja nanti akan keluar ya surat tugasnya. Nanti akan segera diberikan ke Bapak Ibu DPL masing-masing untuk SK-nya. Oke. Untuk pertanyaan Pak Irawan yang lainnya tadi, monggo yang mau menjawab Bu Fida atau Pak Aglis atau Pak Sanusi, silakan. Pak Sanusi, monggo. Ya, saya mulai untuk Pak Irawan gini Pak Irawan. Observasi itu diawali lebih dulu Pak Irawan, ya. Jadi observasi itu tanggalnya 18 sampai tanggal 19 Agustus. Jadi itu terus pembekalannya tanggal 20. Nah, tentunya karena ini berorientasi pada MBKM itu kemarin proposalnya itu yang buat adalah prodi, tapi tidak lepas Pak dari kegiatan KKN yang disampaikan oleh Bu Fida tadi, ya. Jadi program apa? Jadi kita itu akan melihat ke desanya dulu, terus nanti di saat pembekalan akan dibahas lebih dalam lagi, disampaikan oleh Pak Aglis sama timnya. Jadi demikian. Kalau yang dulu-dulu pembekalan dulu baru observasi. Nah sekarang ini enggak Pak. Nah, karena kemarin-kemarin itu terkait dengan prodi yang mengajukan program apa yang apa itu kerjasama dengan mitra dengan desa yang ada. Nah, untuk sementara ini itu Pak Irawan. Jadi observasi dulu, terus nanti baru dibekali lagi. Artinya akan lebih mengerucut lagi sehingga desa-desa untuk KKN ini tidak bisa LPPM itu ngambil sendiri desa, tapi tidak yang sudah ada MOU dengan prodi yang ada. Seperti misalkan fisika, itu desanya ya sudah ditentukan Kelumutan dan Sukorejo, Kecamatan Saradan. Karena di sana sudah ya, kalau PGSD itu Candi Mulyo, ya ditambah mungkin ditambah lagi seperti PPKN Sidoarjo, dan kami sudah ke desa-desa itu Pak Ir, ya. Jadi izin ke Kesbangpol kemarin itu kami dari panitia sudah
mendapatkan surat rekom dari desa untuk ditempati KKN. Nah, pelaksanaan KKN nanti itu akan nanti dilihat kondisi yang ada di lapangan. Mungkin itu Pak Irawan yang bisa, atau mungkin ditambahkan Pak Aglis atau Bu Fida. Oke. Berarti Nyon Sewu Pak Sanusi, berarti untuk observasi tanggal 18-19 berarti harus didampingi DPL, begitu? Halo? Halo, Pak Sanusi. Nggih, Pak Irawan. Iya, Pak Ir. Jadi itu mahasiswanya itu ya mahasiswanya masing-masing Pak Irawan. Kalau Pak Irawan berarti nanti mahasiswanya itu mahasiswa fisika, nggih? Ya. Dan daftarnya sudah disampaikan nanti ya, Pak ya? Daftarnya nanti disampaikan oleh sekretariat, Pak. Kalau ini Bapak Sanusi, kalau yang PGSD kebetulan sebelum hari Minggu, hari Sabtu kemarin, kami kan sudah membuat grup dengan mahasiswa yang terpilih, itu ada 22, dan kami sudah menyampaikan ke mahasiswa, intinya memberikan rank-rankan gitu. Jadi udah terbentuk kalau di PGSD. Sudah ada daftarnya. Nggih, Bu Artini. Nanti itu kan daftar-daftar itu dari prodi yang ditampung oleh LPPM, oleh panitia. Jadi Bapak Ibu insya Allah sudah sebelum dapat share, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Mungkin nanti ini panitia, sekretariat nanti akan nge-share kembali Bu Artini. Kita cocokkan mahasiswa siapa saja yang menjadi pembimbingan atau penjenengan. Pembimbingan nanti. Oke, Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Saya Pak San. Nyon Sewu Pak Sanusi. Satu saja. Kalau bisa SK sama daftar yang dibimbing oleh masing-masing DPL sudah jadi hari ini Pak, sehingga saya bisa segera menghubungi mahasiswa. Saya tahu, saya belum tahu, jujur saja belum tahu. Oh, nggih. Nanti diusahakan Pak hari ini bisa. Ya. Nggih Pak Ir, nggih. Monggo Pak Binur. Oh iya, Pak San, terima kasih. Saya ingin bertanya lebih ke teknis, Pak, karena saya sudah kontak dengan kepala desa tempat saya KKN, tempat mahasiswa KKN. Jadi begini, Pak, ini kan sifatnya luring dan daring, Bapak ya. Berarti nanti tidak ada nginap ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, observasi nanti apakah harus ke lapangan? Artinya saya, DPL, dan juga perwakilan dari mahasiswa harus ke lokasi tempat saya KKN itu. Yang kedua, kemudian yang ketiga, minta tolong Pak, mungkin ini Ibu Bapak DPL juga banyak yang bertanya tentang teknis ya, teknis pemberangkatan juga teknis observasi, karena ini kan kembali lagi sifatnya luring dan daring, jadi mohon lebih diperjelas teknisnya seperti apa praktiknya. Jadi nanti kita bisa menyampaikan karena mahasiswa sudah banyak yang bertanya bagaimana begitu. Terima kasih Pak San. Oke, saya bantu jawab ya. Oke Pak San, saya bantu jawab. Ya, untuk teknis luring dan daring itu tergantung dari potensi di desa. Jadi tergantung dari nanti observasi di desa. Makanya kan tadi di dalam slide saya sudah saya sampaikan bahwa ketika kita survei dan observasi besok itu bersama-sama memang untuk sekaligus mengetahui kira-kira di desa maunya gimana gitu. Soalnya kemarin ketika panitia sudah menentukan udah semuanya daring, luringnya hanya sedikit, hanya di depan saja. Ternyata desa ada beberapa yang tidak terima, maunya luring semuanya. Ada bahkan yang desa yang di tahun lalu ya, berdasarkan pengalaman KKN tahun lalu, KKN daring tahun lalu, itu ternyata ada desa yang betul-betul minta masuk selama 1,5 bulan dan nggak boleh keluar lagi. Jadi keluar lagi ya udah penarikan gitu. Sehingga mereka betul-betul pure luring di tempat. Itu tergantung dari desa masing-masing. Saya yakin karena MBKM ini berbasis keprodian dan prodi sudah menggalang kerjasama kemitraan dengan desa-desa, pasti hal-hal seperti itu juga sudah tersampaikan dengan baik. Sebagaimana yang saya alami dengan prodi PGSD, itu di desa-desa yang di PGSD itu cari-carinya sudah ngerti dari awal kalau program mereka harus seperti apa. Jadi mau gimana mahasiswa di lokasi itu seperti apa tuh
udah punya gambaran yang jelas gitu ya. Jadi karena ini sudah berbasis keprodian, saya yakin sekali desa-desa itu juga sudah punya gambaran kira-kira mau diterjunkan seperti itu tuh seperti apa kondisinya nanti di lapangan. Jadi ada kepala desa yang mintanya nggak ada yang nginep, datang pagi pulang sore ada. Itu tergantung dari desanya masing-masing. Jadi benar-benar dikembalikan kepada negosiasi DPL. Begitu juga dengan program-program yang akan dilaksanakan yang boleh atau tidak, itu kembali lagi ke kerjasama selama ini antara desa dengan prodi. Sebenarnya yang disepakati dari MBKM itu apa yang diterjunkan di desa tersebut. Begitu Pak Binur. Sedikit mungkin dari saya. Makasih. Terima kasih Ibu. Sampun Pak Binur. Jadi observasinya tetap didampingi oleh dosen DPL-nya Pak Binur. Baik, nggih Bapak. Nggih. Jadi untuk teknisnya bisa diatur Pak Binur, nanti menyesuaikan saja. Lebih mudah luring apa daring, yang penting nanti perizinan dan sebagainya itu beres gitu nggih. Mungkin dari Bapak Ibu DPL yang lain ada yang ingin menanyakan terkait pelaksanaan KKN nanti? Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Pak Yoga ini sepertinya mau bertanya. Oke, Bu Was, Bu izin mohon bertanya, mohon maaf kameranya off karena koneksinya kurang begitu bagus. Terkait dengan observasi, kan saya itu belum menghubungi kepala desa maupun siapapun yang ada di desa sana, beda seperti Bapak atau Ibu di prodi yang lain. Nah, untuk observasi ini nanti gimana ya pelaksananya? Apakah saya bisa diberikan kontak, mungkin kalau tim LPPM sudah ke sana, sehingga saya nanti bisa telepon dulu atau kulon dulu itu istilahnya sebelum datang ke sana, nanti bisa observasi jam berapa mungkin atau dan sebagainya, atau saya langsung ke sana sendiri tanpa harus ada permisi via telepon dulu seperti itu. Mohon infonya Bapak Ibu. Oke. Pak Yoga, ini nanti SK-nya gini Pak Yoga, saya dengan Pak Dwi Rohman kemarin sudah mendapatkan izin dari Pak Lurah, ya, jadi Pak Kadesnya. Nanti sudah ada surat dari Bakes Bangpol yang penjenengan nanti bawa Pak. Jadi ke sana, terus mengadakan observasi, kepala desanya sudah oke, siap. Insya Allah nanti kalau nomor teleponnya kemarin, ada enggak, tahu enggak? Nah ini nomor teleponnya yang belum Pak. Kalau Sidoarjo ini, kemarin sudah saya ngobrol banyak dengan kepala desanya Pak. Dan itu surat-surat dari Kesbangpol sudah siap semua di LPPM. Untuk Bapak Ibu semuanya, kecuali yang Bu Vivin, karena itu mandiri, kami tidak secara garis besarnya Kesbangpol mana, karena itu kembali ke desanya masing-masing. Tapi apa yang lainnya untuk MBKM, itu semuanya sudah ada. Surat dari Kesbangpol, atau yang di Kabupaten Madiun itu dari kepala desa sudah ada di LPPM. Surat-suratnya mungkin sudah lengkap semua. Jadi untuk Pak Yoga, misalkan mau ke sana ya bisa nanti menghubungi Bapak Kepala Desanya dengan membawa surat. Atau lebih baiknya untuk Pak Yoga, itu mungkin lewat telepon dulu ya, Bi ya. Mencari informasi telepon dulu, Pak Lurahnya bisa kapan ditemui. Jadi ada 2 hari itu tanggal 18 atau 19. Untuk sebelumnya, dengan janjian dulu aja. Yang lain juga bisa sama seperti itu. Mungkin itu Pak Yoga. Oh, J Pak Sanusi, matur suwun infonya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Denny Hardianto dari PTE ya. Maaf Bapak Ibu, apakah surat Bakes Bangpol sudah didistribusikan ke DPL? Jadi ini langsung saya jawab karena kaitannya dengan persyaratan. Untuk surat dari Bakes Bangpol ini masih di LPPM Pak Denny. Kalau Pak Denny menghendaki nanti di print sendiri bisa kami kirimkan lewat WA biar cepat. Tapi kalau misal ada waktu untuk ngambil ke LPPM, ya monggo. Seperti itu Pak Denny. Ini di LPPM kan surat-suratnya sudah disiapkan semua.
Jadi ada mapnya, ada sampulnya. Lebih baik Bapak Ibu mampir ke LPPM saja ngambil surat-surat itu yang dibawa ke desa. Atau kalau enggak sempat ya mahasiswanya satu atau berapa gitu. Mungkin itu. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti untuk pertanyaan lain mungkin bisa lewat chat di grup atau langsung japri ke ketua panitia maupun panitia yang lain. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah 1 jaman ya, dalam acara sosialisasi ini tadi. Untuk itu, jika ada pertanyaan lain nanti bisa langsung japri ke panitia nggih Bapak Ibu nggih kaitannya dengan persuratan, atau bisa langsung datang ke LPPM. Baiklah, untuk kegiatan atau acara sosialisasi pada hari ini bisa kita tutup nggih. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan sosialisasi ini, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga kegiatan KKN periode 1 maupun KKNT MBKM Universitas PGRI Madiun tahun 2021 dapat berjalan lancar. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.